Shalom, selamat bergabung dengan kami dengan program Sikat, Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan memuliakan Tuhan melalui mempelajari firman-Mu, yaitu memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Sesi yang keempat, biarlah dengan tutur Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Sikat yang kami hormati, dalam episode yang keempat ini, memuliakan Tuhan dengan tubuhmu adalah apa benar pemakan binatang haram tidak masuk surga. Ayat inti Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh Lukas, yaitu dalam Kisah pasal 10, di mana Kisah pasal 10 ini ajang yang salah dimengerti, firman yang digunakan untuk menghalalkan seluruh makanan, bahwa tidak ada yang haram, tidak ada yang halal, tapi semuanya adalah boleh dimakan. Apakah benar? Mari kita baca fakta dalam Kisah pasal 10. Kisah pasal 10, seorang Cornelius perwira Italia, seorang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, dan banyak membantu orang Yahudi, walaupun dia bukan Yahudi, bahkan dibilang dia adalah kafir. Kisah 10 ayat 1 dan 2. Nah, Kisah 10 ayat 4, malaikat surga datang kepada Cornelius bahwa sebuah penglihatan di rumahnya sendiri, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke surga di hadapan Allah, dan Allah mengingat engkau. Malaikat itu memerintahkan Cornelius untuk menjemput seorang yang bernama Simon Petrus dalam Kisah pasal 10 ayat yang kelima. Fakta berikutnya dalam Kisah 10 ayat 7 sampai 9, Cornelius memerintahkan 2 orang hambanya untuk beserta seorang prajurit yang saleh untuk memanggil Simon Petrus yang ada di Yope. Ini semua adalah oleh tuntunan malaikat tersebut, karena perjalanan ke rumah Petrus di mana ada di Yope itu adalah menggunakan 1 hari 1 malam, cukup panjang, cukup jauh, dan mereka tidak tahu tempat itu. Tetapi oleh tuntunan Roh Kudus, maka mereka tiba di tempat tersebut. Nah, pada saat mereka tiba di rumah Petrus, Petrus sedang berdoa. Dia mendapatkan penglihatan, di mana dalam penglihatan itu di sebuah kain lebar ada berbagai bentuk binatang dari berbagai jenis binatang, baik yang haram, baik yang halal. Dan binatang itu ditunjukkan kepada Petrus. Rasul Petrus sebagai salah seorang murid tersirat dan tersurat menyatakan bahwa karena di dalam perintah Tuhan, makanlah, sembelihlah semua binatang itu. Tetapi Petrus berkata, aku tidak pernah memakan binatang haram. Karena Petrus mengerti dalam Imamat pasal 11 dan Ulangan pasal 14 bahwa binatang halal dan haram ditentukan oleh Tuhan, bahwa yang boleh dimakan adalah binatang yang halal. Petrus sekali lagi menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ternyata penglihatan tersebut ada makna rohani yang dalam. Bahkan Kisah pasal 10 ini adalah
walaupun judul atau berikutnya antara Cornelius dan Petrus, ternyata di sini Allah mau menunjukkan sebuah pintu gerbang yang terbuka di mana pekabaran Injil akan tersebar ke seluruh dunia. Bukan hanya bangsa Israel sebagai umat pilihan, tetapi justru seluruh umat yang percaya kepada Dia adalah orang yang akan diselamatkan. Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, bahkan memperoleh akan hidup yang kekal. Maka arti penglihatan yang dilihat oleh Petrus di dalam penghayatan itu di ayat yang ke-28. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi dan masuk ke rumah mereka. Maka Petrus sadar akan tugasnya untuk memberitakan kabar Injil, yaitu di mana saatnya dia harus bertemu dengan Cornelius dan seluruh yang ada di rumahnya. Petrus bertemu dengan mereka. Kita baca kembali kepada ayat yang ke-11. Kisah pasal 10 ayat 11. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda yang berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Ayat 12. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4. Binatang menjalar dan burung. Ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan makanan yang haram dan yang tidak tahir. Ayat ke-15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Ayat yang ke-16. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terbangunlah Petrus. Dalam mimpi tersebut, Petrus mengingat kembali kepada ayat, yaitu Yesaya 66 ayat yang ke-17. Karena Petrus memiliki kitab perjanjian lama. Saat itu belum ada kitab perjanjian baru. Karena kitab perjanjian baru ditulis tahun 50 sesudah Masehi. Maka dia teringat Yesaya 66 ayat 17. Kalau Anda boleh membuka Alkitab saudara, Yesaya 66 ayat 15, ayat 16, ayat 17. Kita baca hanya ayat yang ke-17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya dengan taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, ayat ini diakhiri, demikianlah firman Tuhan. Pemirsa, sikap yang kami kasihi. Bila mana Tuhan sudah berfirman, firman-Nya tidak akan pernah berubah. Dan Wahyu 21:27 bahwa orang-orang yang memakan binatang-binatang najis, dia tidak akan masuk surga. Itu sangat jelas. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menuruti akan perintah Tuhan. Lalu teringat juga Petrus kepada Yehezkiel 22:26 bahwa bila mana kita tidak mengajarkan perbedaan yang najis dan haram dan tahir dengan halal, maka kita sedang menajiskan nama Allah di tengah-tengah kita. Anda boleh baca Yehezkiel pasal 22 ayat 26. Petrus mengingat hal tersebut. Maka kembali direnungkan kenapa Tuhan menunjukkan hal-hal yang sudah, yaitu segala jenis binatang yang halal dan yang haram tersebut. Saya bacakan dalam kisah bahwa kisah pasal 10 mengungkapkan keselamatan bukan hanya milik bangsa Yahudi, tetapi semua bangsa
yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Semua binatang yang ada dalam kain lebar tersebut, yaitu Kisah pasal 10 ayat 11 sampai ayat 15, terdapat berbagai binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan semua binatang yang ada adalah melambangkan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Bukan tentang makanan halal atau makanan haram. Masih ingat lambang Indonesia apa? Bila mana pemirsa boleh menjawab? Burung Garuda. Lambang negara Amerika adalah apa? Burung elang. Lambang negara Singapura adalah apa? Singa. Lambang negara Rusia adalah apa? Beruang. Dan lain-lain. Jadi Kisah 10 itu pengertiannya boleh Anda baca ayat 28, ayat 34, dan ayat 35. Yaitu, semua binatang dalam kain lebar itu adalah lambang dari setiap bangsa yang ada di dunia. Masih ingat bahwa Cornelius bukanlah bangsa Israel, bangsa kafir menurut bangsa Israel. Maka Petrus mengingat mimpi tersebut, sehingga Petrus mau bertemu dengan Cornelius. Inilah yang akan kita pikirkan, bahwa Kisah pasal 10 ini bukan tentang makanan yang bisa dimakan dalam segala jenis bentuknya, baik yang halal dan yang haram, tetapi adalah tentang pintu pekabaran terbuka ke seluruh bangsa. Binatang tersebut melambangkan bangsa-bangsa, bukan menyatakan apa yang sesungguhnya itu makanan halal. Kisah pasal 10 ayat yang ke-31 berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Apa yang dimengerti oleh Petrus? Yang dimengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa-bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Allah. Sekali lagi, apa yang salah mengerti Petrus? Yaitu seluruh binatang-binatang yang ada di kain lebar tersebut, bahwa ternyata itu bukan makanan, tetapi itu gambaran bangsa-bangsa. Memang benar, di dalam Kisah pasal 10 ayat 8 kami ulangi baca, bahwa kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang kafir. Ingat, Cornelius adalah orang kafir, tetapi Petrus harus datang ke rumahnya. Puji Tuhan, setelah Petrus datang ke rumahnya, maka Petrus menceritakan semua kejadian yang sudah terjadi, bahwa dia bertemu dengan Cornelius dan seluruh keluarga yang berkumpul. Setelah mereka bertemu, apa yang terjadi? Petrus menceritakan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang ke dunia. Yesus Kristus yang datang untuk menebus umat manusia. Yesus Kristus yang datang menyelamatkan seluruh manusia. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Lalu Yesus Kristus adalah juru selamat, satu-satunya juru selamat yang ada di dunia. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Tidak ada nama yang lain diberikan kepada yang ada di bawah kolong langit ini. Maka pemirsa, Kisah pasal 10 bukan menghalalkan semua makanan, tetapi menghalalkan seluruh umat untuk mendapatkan pengertian akan firman Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Ingat, Yesus Kristus tidak berubah-ubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, sekarang, kemarin, sampai selama-lamanya, Yesus akan tetap sama, tidak berubah-ubah. Kisah pasal 10, pengertiannya adalah pintu gerbang pekabaran Injil terbuka kepada seluruh bangsa yang dilambangkan Cornelius. Sehingga waktu Petrus menceritakan itu kepada Cornelius dan seluruh keluarganya, maka ayat-ayat Alkitab tidak bacakan, ayat 44 seterusnya, mereka semua dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini luar biasa Kisah pasal 10, bahwa itu bukan tentang makanan, tetapi tentang pekabaran Injil ke seluruh dunia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pelajaran Kisah pasal 10 yang sering disalah mengerti. Sekarang setelah program Sikat Selidiki Alkitab ini, kami boleh mengerti bahwa maksud seluruh binatang yang ada di kain lebar adalah
melambangkan seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini, bahwa mereka layak untuk menerima keselamatan karena Yesus sudah datang, dia sudah tersalib, bahkan dia satu-satunya jalan keselamatan, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat, dan yang tidak percaya akan binasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa, demikianlah episode 4 episode Muliakan Tuhan dengan Tubuhmu. Mari kita memakan makanan yang halal sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Tuhan Yesus memberkati.